kita diminta sholat, ternyata semua rahasia di balik sholat itu, kalau kita terapkan dalam hidup, itu akan mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan di aktivitas manapun. Makanya amalan pertama yang dilatih oleh Nabi, dan diberikan oleh Allah sebelum hijrah, itu sholat. Lewat peristiwa Isra Mi'raj. Nanti di bab lain, saya sudah pernah terangkan di bab kajian tentang sholat, itu kami bahas dari mulai wudhu, dari takbir sampai dengan salam. Apa bacaannya, bagaimana gerakannya, apa hikmahnya, apa esensinya. Dari berdiri aja begini, kalau kita pelajari dengan benar, kan diatur betul itu. Kenapa kakinya tidak terlampau lebar, kenapa tidak terlampau rapat, kenapa sejajar dengan bahu, itu ada maknanya. Nah, turunkan itu jadi amalan pokok di sini. Nanti ada yang terkait dengan harta, namanya zakat. Ada ibadah fisik, tadi salat. Ada terkait harta, seperti zakat. Ada pengelolaan nafsu, supaya spiritual kita bisa dikendalikan dengan baik. Lalu mengendalikan semua bagian tubuh kita, supaya bisa berkarakter yang ideal. Mata baik, telinga baik, lisan baik, kaki baik. Contoh ibadah pokoknya apa? Puasa misalnya. Ada gabungan kesemuanya dari segi esensi. Fisiknya ada, butuh harta, butuh kesabaran, butuh pengelolaan nafsu, itu haji dan umrah. Nah, semua desain ibadah ini itu bukan sekedar ibadah ritual, tapi isinya, hikmah dari semua ibadah ini itu mengantarkan panduan-panduan cepat yang membimbing kita untuk cepat mendapatkan apa yang ingin kita raih. Ini desainnya. Maka supaya efektif, keluarkan semua bimbingan ini dari Al-Quran sebagai pedoman. Nanti detil pelaksanaan teknis dari tafsir Al-Quran itu, lihat detilnya dalam hadis, dalam sunnah. Contoh begini, kita setiap hari sholat kan? Halo, kenapa pada pedang begini? Setiap hari sholat? Hah? Berapa waktu? Berapa rakaat? Pertanyaan saya, dari setiap kali kita sholat sampai ribuan kali ruku dan sujud sampai detik ini, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat sholat dalam Al-Quran? Pernah nggak dikeluarkan panduannya? Huh? Ayatnya. Jangan-jangan kita baca, tapi bacaan itu nggak dipahami. Contoh kecil begini, contoh kecil nih. Satu ayat aja. Buka Quran surah 29 ayat 45. Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minas salat minal kitab. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab aqimis salat. Ada ayatnya? Sebelum Anda salat, ini kata Al-Quran. Baca dulu, utlu itu dari kata tilawah. Baca, pahami, setelah paham amalkan, itulah tilawah. Kalau Anda mau sholat, kata Al-Quran, baca dulu, pelajari bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat, setelah itu pahami. Kalau takbir, pahami apa artinya takbir, kenapa maksudnya takbir, supaya mengerti. Nah, setelah paham itu tunaikan sholat. Sholat yang dipahami setiap bacaannya itu yang kata Al-Quran melahirkan kekhusyuan, sehingga dampaknya membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ujung ayatnya setelah kalimat wa aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Nah, fahsya wal munkar itu bisa didapatkan kalau ngerti bacaan dan gerakannya. Dan itu bisa mencegah kita dari hal-hal yang mempengaruhi kekhusyuan dalam sholat. Karena mengerti, itu yang menjadikan Abu Bakar baru takbir Allahu Akbar, saking pahamnya bacaan takbir sampai gemetar dan menangis. Aku menetapkan Engkau maha besar ya Allah, tapi kadang aku merasa besar sebelum sholat dari teman sendiri, angkuh terhadap orang lain, merasa yang paling hebat, merasa yang paling berkuasa, merasa yang paling dominan. Sementara ketika datang dalam sholat mengatakan Allahu Akbar, apa nggak malu tuh? Nah, itulah satu ayat. Nanti teknisnya diajarkan oleh Nabi lewat apa? Lewat sunnah. Hadis Muslim misalnya nomor hadis 397. Bagaimana memulai sholat? Kata Nabi, idza qumta ila shalah fa asbighul wudu. Kalau Anda pengen sholat, sempurnakan dulu wudunya. Artinya antara wudu dengan sholat ada keterkaitan. Orang yang belum sempurna wudunya, maka tidak akan pernah sempurna dalam sholatnya. Pasti ada kaitannya. Kalau wudunya cepat-cepat, takut langsung sholat, pasti sholatnya pun bermasalah. Itu sudah keterkaitan. Buka ayat surah 5 ayat ke-6. Apa ayatnya? Baca, lihat tafsirnya, pahami, lihat detailnya dalam hadis, praktekkan. Maka demi Allah saya katakan, cara wudhu Anda akan berbeda. Pasti akan dinikmati. Ini contohnya yang pokok. Paham insyaallah? Jadi kalau kita cuma baca ayatnya, dapat pahalanya, tapi tidak akan pernah merasakan kenikmatan panduannya.
Maka silahkan keluarkan dari mulai yang pokok ini, baru setelah itu turunkan amalan-amalan spesifik yang Anda jadikan sebagai rutinitas dalam kehidupan. Contoh cepat, dan saya tutup sebelum adzan Isya. Anda yang aktif di dunia usaha, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran? Ayat usaha. Apa tuntunannya? Bukankah yang dulu sahabat Nabi mempraktekkan ini untung semua? Ya, mereka nggak pernah balik modal. Nggak ada pengusaha di era Nabi, era sahabat, era tabiin yang mengikuti petunjuk ini saat mereka berbisnis. Nggak ada di antara mereka semuanya yang balik modal. Semua balik untung. Nggak ada balik modal, semua balik untung. Hadisnya, lihat Kitabul Buyu', Kitabut Tijarah, bimbingan langsung detil dari Nabi bagaimana memulai usaha yang efektif dan berkah. Demikian seterusnya. Anda yang di kampus-kampus yang belajar, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat pengetahuan? Bagaimana cara belajar yang efektif? Bagaimana meningkatkan memori hafalan? Bagaimana menjaga dari lupa? Kapan waktunya menghafal? Kapan waktunya mengulang? Kapan melakukan riset? Ada ayat riset di Quran. Apa yang diriset? Bagaimana caranya meriset? Ada semua. Dan jika dikeluarkan itu, maka apa yang terlahir? Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, kemudian siapa lagi? Jabir bin Hayyan, ya Ibnu Firnas dan sebagainya. Itu bukan memori sejarah yang kita kenang, tapi panduan kehidupan yang sangat niscaya kita dapatkan, dan kita bisa lebih mendapatkan dari apa yang pernah diraih di masa lalu.